pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Wah, Ibu yakin semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Tetap semangat belajar di rumah. Nah, materi kita untuk pagi hari ini yaitu hidup yang bersyukur. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur ya anak-anak ya. Terima kasih atas berkat anugerah Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari-hari ini. Nah, kita akan bahas ini. Ada pepatah mengatakan begini anak-anak, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Artinya, kegagalan pasti akan dialami seseorang untuk mencapai kesuksesan. Anak-anak mau sukses? Nah, ada yang mau gagal di sini? Tidak ada ya, semuanya pengen sukses. Jadi dalam hal kecil, contohnya ulangan. Mungkin saat ini kamu remedial, karena nilainya di bawah KKM. Nah, besok-besok pasti kamu belajar terus kan? Belajar yang lebih giat supaya tidak remedial lagi. Itulah salah satu contoh kalau kita pengen sukses ya anak-anak ya. Harus ada usaha belajar. Nah, pagi hari ini kita juga belajar tentang Raja Daud. Daud adalah seorang tokoh Alkitab yang mengalami kegagalan. Namun karena kasih Tuhan, ia dapat bangkit dari kegagalan anak-anak. Nah, dia seorang raja aja dia pernah mengalami kegagalan. Tapi dia tidak larut dalam kegagalan dan dia bangkit dari kegagalannya itu ya anak-anak ya. Daud digambarkan sebagai seorang yang kejam dan melakukan segala cara untuk mencapai keinginannya. Jadi Daud ini apa yang dia inginkan pasti harus tercapai anak-anak bagaimanapun caranya, ya. Nah, tetapi ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud mengaku dosa dan rela menerima hukuman, ya. Jadi ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia mengaku dosanya. Ampuni aku Tuhan. Dan dia juga rela menerima hukumannya. Nah, mari anak-anak kita saksikan cerita Raja Daud melalui video berikut ini ya. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan dikasihi Allah. Daud adalah nenek moyang Yesus Kristus. Karenanya, Yesus disebut anak Daud. Daud lahir kira-kira tahun 1004 sebelum Masehi di kota Bethlehem, Yerusalem. Daud lahir pada era hampir berakhirnya masa hakim-hakim, masa yang sangat kacau dan tidak karuan dalam sejarah Israel. Ia adalah anak bungsu Isai. Secara fisik, Daud digambarkan sebagai pria yang tampan dengan rambut merah. Ia adalah seorang gembala yang melawan binatang buas yang akan memangsa kawanan ternak yang dijaganya. Selain itu, ia juga memiliki keterampilan memainkan kecapi dan suling. Suatu hari, Samuel berduka cita karena Saul yang diurapinya melakukan sejumlah pelanggaran terhadap Allah. Samuel pergi kepada Isai di Bethlehem karena dari antara anaknya Allah telah memilih seorang raja. Inikah anakmu semuanya? Semua ini tidak dipilih Tuhan. Masih tinggal yang bungsu sedang menggembalakan kambing domba. Urapilah dia, sebab inilah dia. Dengan berkuasanya roh Tuhan atas Daud, maka Saul yang telah ditolak oleh Tuhan mulai diganggu oleh roh-roh jahat. Ketika Daud memainkan kecapi, Saul merasa tenang dan roh jahat itu pergi dari dia. Sejak itu, Daud selalu pulang pergi daripada Saul. Setelah Daud sampai di perkemahan tentara, Goliat berteriak, "Pilihlah seorang dari kalian untuk melawan aku. Jika ia menang, kami akan menjadi hamba-hambamu. Tapi jika aku menang dan membunuhnya, kalian akan menjadi hamba-hamba kami." Daud bertanya, "Apa hadiahnya jika ada orang yang dapat membunuh Goliat?" Saul akan memberikan orang yang mengalahkannya dengan kekayaan dan putrinya sendiri sebagai istri. Prajurit mengatakan kepada Raja Saul bahwa Daud ingin melawan Goliat. Daud pergi mengambil 5 batu dan memasukkannya ke dalam kantong gembala. Lalu Daud berlari ke arah Goliat dan melontarkannya dengan sekuat tenaga sehingga ia terjatuh mati. Semua orang Filistin melarikan diri. Orang Israel menang dalam pertempuran. Sejak saat itu, Yonatan dan Daud bersahabat. Dan Daud menjadi menantu Raja Saul.
Saul menyuruh Daud berperang kemana-mana dan Daud selalu berhasil. Para perempuan Israel bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak saat itu, Saul membenci Daud karena tahta kerajaan bisa saja jatuh pada Daud. Yonatan menenangkan hati Saul sehingga ia bersumpah tidak akan membunuh Daud. Saat Daud kembali mengalahkan Filistin, Saul kembali berencana membunuh Daud. Berkali-kali Saul mencoba membunuh Daud namun selalu gagal, dan ia sadar bahwa Allah beserta dengan Daud. Daud melarikan diri. Saul bersama 3.000 orang Israel mencari Daud di padang gurun En-Gedi. Saul masuk ke sebuah goa di mana Daud berada. Meski memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Mengetahui itu, Saul menangis. Daud memiliki 2 kali kesempatan tetapi ia tidak membunuh Saul. Orang Filistin kembali menyerang Israel dan membunuh anak-anak Saul, termasuk Yonatan. Saul makin terpukul. Ia menjatuhkan diri ke atas pedang dan mati. Daud pun meratap karena hal itu. Daud adalah raja yang takut akan Tuhan dan dihormati oleh rakyatnya. Daud melakukan perzinahan dengan Batsheba, padahal ia adalah istri Uria, panglima perang Daud sendiri. Daud mengirim surat agar menempatkan Uria di barisan terdepan saat bertempur. Uria mati dan ia mengambil Batsheba sebagai istrinya. Tuhan menghukum Daud dengan menewaskan anak Daud dan Batsheba yang pertama. Setelah Daud menyesali perbuatannya, Tuhan mengaruniakan Salomo kepada Daud dan Batsheba. Daud menjadi raja Israel selama 40 tahun. Mendekati kematiannya, Daud berpesan kepada Salomo untuk setia pada Tuhan dan hidup menurut jalannya. Daud mengajak seluruh umat Israel memuji Tuhan dan mempersembahkan korban untuk Tuhan. Daud juga membantu persiapan Salomo dalam membangun bait Allah sebelum ia mati, serta mengurapi Salomo sebagai raja. Daud meninggal pada usia 70 tahun dengan penuh kekayaan dan kemuliaan, dan dikuburkan di kota Daud bersama nenek moyangnya. Salomo menggantikan Daud menjadi raja. Dari cerita Daud, kami belajar bahwa Tuhan mau mengangkat orang-orang yang rendah hati dan taat kepadanya. Tuhan tidak memandang apa yang dipandang oleh manusia, melainkan Ia melihat hati. Kisah Daud juga mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Selain itu, meskipun Daud berbuat dosa, ia mau bertobat dan mengakui kesalahannya. Namun, tetap ada akibat yang harus ditanggungnya. Kami juga belajar bagaimana Tuhan menghargai sebuah pertobatan. Tuhan masih berkemurahan terhadap kerajaan Israel setelah Daud bertobat. Oke, tadi kita sudah menonton video Daud, Raja Daud, dan sekarang kita lanjutin lagi. Jalan menuju kesuksesan tidak mudah, anak-anak. Seseorang harus menderita, bahkan kehilangan sesuatu atau berkorban. Ya, dalam menuju kesuksesan itu tidak mudah. Contohnya, saat ini kamu sedang belajar yang giat, belajar yang rajin, yang tekun, ya. Bahkan kamu bisa kehilangan sesuatu, contohnya jam untuk bermain bisa tidak ada. Hampir setiap hari kamu belajar terus, itu adalah salah satu kesuksesan. Kamu mau pilih yang mana sekarang? Ayo, mau sukses atau gagal? Wah, ibu yakin semuanya pengen ya sukses. Nah, setiap peristiwa dalam hidup kita ada yang menyenangkan dan ada juga yang tidak menyenangkan, anak-anak. Tetapi semua itu harus disyukuri. Ya, di dalam Alkitab, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 tertulis begini, anak-anak. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita baca sekali lagi bersama-sama ya, anak-anak. 1, 2, 3. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ada beberapa cara anak-anak kita untuk mengucap syukur, yaitu melalui berdoa. Sudah kita lakukan belum tadi ya waktu kita memulai belajar? Wah, sudah ya.
Contoh lain lagi yaitu menaikkan pujian. Kita sudah melakukannya belum ya waktu sebelum belajar? Sudah juga. Ya, itu adalah cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan contoh lainnya itu kita membantu orang tua. Anak-anak rajin membantu orang tua di rumah? Ya harus ya. Kita harus rajin membantu orang tua. Kemudian rajin belajar. Nah ini, kamu harus rajin belajar ya anak-anak ya. Oke, sikap kita dalam bersyukur harus dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, tulus dan bersih ya. Nah, biarlah pagi hari ini anak-anak belajar cara kita bersyukur kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu, dan itulah berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Oke anak-anak, kita akan menyanyikan salah satu lagu pujian tentang bersyukur ya.